Dan dia, Bapak Ibu sekalian, diganggu oleh ada seekor kucing hitam yang tiba-tiba melompat. Ya, dia melihat itu jarak antara dia dengan kucing itu sekitar 50 meter. Tiba-tiba dia mulai merasa pusing di situ. Ya, ini masih kebaktian masih berlangsung, belum selesai. Lalu kami melihat ada suatu kejadian yang aneh, dan kami akhirnya bawa dia ke satu ruangan dan kami mulai doakan dia secara khusus ya. Kami doa tengking usir roh jahat. Itu yang pertama. Tapi belum ada sesuatu reaksi. Terus kami sudah menaikkan pujian ya, karena ada kuasa di dalam pujian. Kami nyanyi dalam nama Yesus, ada kemenangan. Tapi belum juga Bapak Ibu ya. Ada tanda-tanda dia mengalami kelepasan. Terus Roh Kudus beritahu saya, kamu ganti strategi. Kamu ingat nggak ketika Yesus itu berpuasa 40 hari di padang gurun 40 hari. Dan pada saat itu, oke, teman-teman yang sudah bergabung ya, selamat bergabung Bu Nini, Bu Indriani, oke, Pak Lubis dan semuanya. Dan pada waktu itu Bapak Ibu, sejak saya mengerti rahasia itu, akhirnya saya bilang, setan, engkau itu bapa pembohong, bapa pendusta. Di dalam engkau tidak ada kebenaran. Dan saya ucapkan beberapa ayat-ayat firman. Nah, setan tahu firman ya, tapi dia tidak bisa membantah firman itu. Saudara, sejak saya mulai ucapkan firman Tuhan untuk wanita yang diganggu roh jahat ini, tiba-tiba di situ dia mengalami kelepasan, ya. Dan akhirnya Tuhan pulihkan wanita ini, dan akhirnya saudaraku, dia akhirnya bisa menikah, ya. Dia bisa menikah lagi dengan seorang pria yang tentunya juga sebagai orang ya di dalam Tuhan, saudara seiman. Nah, itu dia. Jadi Bapak Ibu, kita lihat bahwa di sini Tuhan bekerja itu dahsyat sekali ya di dalam doa orang percaya. Ya, tadi dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 16 bagian B, doa orang benar bila dengan yakin. Jadi harus benar dulu ya. Kalau tidak benar, doanya tidak berkuasa. Nah, setelah engkau benar, baru engkau yakin. Ya, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Artinya apa? Doa saudara dan saya itu benar-benar powerful. Ya, tadi pagi saya bicara tentang bagaimana kekuatan doa bisa suatu menaklukkan langit dan bisa menaklukkan bumi. Ya, nanti kita akan lihat juga ada kaitannya dengan apa yang saya sampaikan tadi pagi. Ya, saudara-saudara, jadi siapa percaya hari ini bahwa Tuhan sanggup memakai doa-doamu, ya, meskipun engkau bukan siapa-siapa, tapi ketika engkau punya iman di hadapan Tuhan dan engkau mau hidup benar, maka saya percaya doamu itu benar-benar berkuasa, ya, sanggup memindahkan gunung. Gunung apa, saudaraku? Gunung sakit penyakit, ya, gunung kesukaran, gunung kesulitan, gunung kemustahilan, ya, semua engkau bisa pindahkan asal engkau percaya. Amin ya. Saya dikasih itu selaku biji sesawi oleh Ibu Lince. Masih ingat ya waktu kita ngadakan retreat di Pacet tahun lalu ya, saudaraku ya, 1 tahun yang lalu pada bulan April itu saudaraku. Dan di situ Tuhan ingatkan bahwa iman sebesar biji sesawi saja dapat memindahkan gunung, ya. Nah, gunung-gunung apa yang sedang kau hadapi hari ini? Gunung sakit penyakitkah? Gunung segala penderitaan persoalan muka? Gunung kemustahilan? Gunung-gunung itu engkau bisa pindahkan dengan iman. Katakan amin ya. Berapa banyak saudara yang rindu malam ini Tuhan pakai doa-doamu penuh kuasa. Yang mau doamu penuh kuasa, lambaikan tangan, bilang saya mau ya Tuhan. Amin ya. Haleluya. Oh ya, Cipung juga ada ya waktu kita retreat itu ya. Oke, kita doakan kalau Tuhan izinkan kita akan mengadakan lagi retreat pada tahun ini ya. Orang tua kita dari Jerman mereka sudah datang ya, Pak Bruri Brosalin. Oke, kita doakan supaya semuanya lancar dan dimudahkan Tuhan ya. Jadi mulai Bapak Ibu mulai belajar untuk nabung ya. Mulai nabung uang supaya uang itu saudara-saudara bisa siapkan untuk acara retreat ya. Nah, retreat tahun lalu Bapak Ibu, berapa tahun lalu ya, kita di Posarang juga gitu. Terjadi kelepasan kepada salah seorang saudara yang waktu itu benar-benar ketika dia pertama kali datang ya,
beribadah bersama dengan kami, dan saya tahu ini ada sesuatu yang benar-benar Tuhan mau bereskan dalam hidup dia, ya. Jadi pada waktu kita adakan di Batu Malang, dia ikut, ya. Dan pada waktu itu saya bilang, oh ini nanti puncaknya akan terlepas ini. Dan ternyata betul waktu kita adakan di Posarang, dan Tuhan lawat dia dalam acara api unggun, ya. Dia dilepaskan dari segala gangguan roh jahat, ya. Makanya Bapak Ibu, doa yang kita naikkan dengan hati yang percaya itu powerful. Oke, Pak Darmawan silakan perdengarkan ayat ini lagi. Yakobus pasal 5 ayat 16. Oke, baik. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Amin, ya. Jadi saudaraku, Tuhan. apa rahasia doa yang sangat besar kuasanya? Jadi jangan bilang besar kuasanya. Ada kata sangat. Sangat itu berarti nilainya plus, ya. Lebih dari sekedar besar. Sangat besar itu benar-benar powerful, ya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ada dua hal. Pertama, saling mengaku dosa dulu. Ya, mengaku dosa antara suami dan istri, antara anak orang tua, menantu mertua, ngaku dulu. Setelah ngaku dosa, baru saling mendoakan. Amin, ya. Itu dia. Kalau dosa dibereskan, lalu sudah mulai saling mendoakan. Wow, siap-siap. Doa-doamu yang selama ini belum terjawab, percayalah mulai terjawab. Ya, doa-doamu yang belum ada tanda-tanda mujizat, kuasa, pertolongan, engkau akan lihat kuasa mujizat pertolongan akan terjadi. Bilang amin. Oke. Nah, kita akan lihat bagian penting ini ya, saudaraku. Mahkota abadi dalam kekuatan doa. Bilang kekuatan doa, ya. Saudaraku, mahkota abadi dalam kekuatan doa dan pemulihan jiwa dari apa? Dari iman sangat besar kuasanya. Amin, Bapak Ibu. Bilang, dari iman sangat besar kuasanya. Amin, ya. Jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Haleluya. Nah, iman itu tidak serta-merta begitu aja muncul, ya. Tapi itu ada prosesnya. Nah, prosesnya itu gimana caranya? Jalannya itu setiap hari engkau dengar firman Tuhan. Setiap hari engkau dengar firman Tuhan, imanmu bertumbuh. Ya, imanmu sedang lemah jadi kuat. Ya, imanmu yang kandas tiba-tiba jadi tumbuh lagi. Amin, ya. Jadi tiap hari latih telinga saudara dengar firman Tuhan. Firman-firman yang disampaikan secara runut, secara terstruktur, ya, secara Bapak Ibu, secara ini tertata dengan baik. Itu dia, ya. Dan ini dapat kita pelajari, saudaraku, di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-18 sampai 20. Ya, malam ini kita akan menyelesaikan Yakobus pasal 5 dan besok pagi kita sudah tiba di surat 1 Petrus, ya. Saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan, ya. Kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran. Saudara-saudara sekalian, dari 3 kebenaran ini akan mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya. Haleluya. Bilang saya orang percaya, ya. Siapakah orang percaya yang mengerti? Mengerti apa, saku? Mengerti mahkota abadi dalam kekuatan doa dan pemulihan jiwa. Jiwa itu apa toh, Pak? Jiwa itu pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Ya, saudaraku, jadi kalau saudara lihat orang menangis, orang tertawa, orang teriak histeris, Bapak Ibu, orang dalam keadaan takut, ya, itu adalah ekspresi dari jiwa. Nah, kita ini manusia roh punya jiwa. Jiwa itu apa tadi? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Dan itu tinggal di dalam tubuh kita ini. Jadi yang kelihatan di depan mata tubuh kita ini, saudara, ya. Tubuh kita yang kurus atau yang gemuk, tubuh kita yang pendek atau yang tinggi, Bapak Ibu sekalian. Itu yang kelihatan yang fisik. Tapi kita ini manusia roh. Manusia roh itu artinya tidak bisa dilihat.
tidak bisa disentuh, Bapak Ibu, tapi ada. Kita ini manusia roh. Jadi ketika manusia kita ini suatu hari ketika mati, itu artinya rohnya tiba-tiba hilang. Roh meninggalkan kita, saudaraku. Nah, itu benar-benar itu yang disebut dengan kematian. Karena saya pelajari arti kematian itu artinya menghilangnya kekuatan dalam diri seseorang. Jadi ketika roh itu meninggalkan manusia, maka manusia itu sudah mati, ya. Dia sudah dinyatakan tidak ada lagi. Amin, Bapak Ibu. Jadi selama kita ini masih ada roh Tuhan dalam diri kita, ini ada kehidupan, Bapak Ibu. Nah, lalu punya jiwa, roh itu punya jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, emosi, kehendak tinggal dalam diri kita. Jadi kenapa orang susah, orang stres, orang depresi, itu karena dia punya jiwa. Nah, kenapa demikian? Dia bisa susah, bisa stres, bisa depresi. Karena dia lupa bahwa jiwanya itu butuh makanan. Makanan apa? Makanan rohani. Ya, makanan rohani itu apa? Firman Tuhan. Roh kita juga sama, saudaraku. Membutuhkan makanan, ya, makanan rohani, yaitu apa? Firman Tuhan. Amin, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau roh kita kuat, itu pengaruhi kepada jiwa kita. Jadi kita tidak jadi stres, tidak jadi depresi, tidak jadi frustrasi. Kenapa orang itu stres, kenapa depresi, kenapa frustrasi? Karena rohnya lemah. Nah, rohnya ini lemah kenapa? Karena nggak dikasih makan. Nggak ada tenaga, Bapak Ibu. Sehingga lemah. Kalau rohnya lemah, dia pengaruhi jiwa. Jiwa juga ikut lemah. Kalau jiwa sudah lemah, orang gampang susah, gampang stres, gampang depresi, ketakutan. Nah, itu menyebabkan sistem imun tidak bisa bekerja dalam tubuhnya dengan baik. Artinya dia punya perlindungan, benteng perlindungan ini hilang. Nggak ada pertahanan, sehingga yang namanya virus, kuman, bakteri, itu masuk dan menyebabkan dia sakit. Nah, orang walaupun dia sudah sakit, tapi kalau hatinya selalu enjoy, hatinya selalu sukacita, hatinya selalu gembira, itu gampang sembuh. Tapi sebaliknya, orang yang sehat, tapi karena sering kali mikirkan banyak masalah persoalan, ya Bapak Ibu, membuat hatinya susah, membuat hatinya takut, membuat hatinya khawatir. Nah, itu gampang sakit, Bapak Ibu. Saya tanya buat saudara semua malam ini, apakah saudara ingin hidup sehat atau ingin sakit? Saya ingin tanya Bapak Ibu, berapa banyak saudara yang mau ingin hidup sehat? Lambaikan tangan. Nah, segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, serahkan semua kepada Tuhan. Amin, ya. Makanya bersyukur Bapak Ibu, ada ibadah-ibadah seperti ini. Supaya apa? Kita yang susah dihiburkan Tuhan. Ya, kita yang sedih dihiburkan Tuhan. Dengan apa Tuhan hiburkan kita? Dengan firman-Nya. Sehingga kita yang susah tidak susah lagi. Karena kita sudah dengar firman. Kita yang sedih nggak sedih lagi. Kenapa? Karena kita sudah dengar firman. Amin, ya. Kita yang takut, yang khawatir, yang bimbang. Nggak takut, nggak khawatir, nggak bimbang. Kenapa? Karena kita udah dengar firman. Itu masalahnya, saudaraku. Ya? Tapi kalau saudara jarang dengar firman, saudaraku, maka engkau dengar suara-suara yang di luar sana, Bapak Ibu. Nah, itu akan membuat engkau akan dalam keadaan takut, khawatir, dan engkau akan kehilangan keseimbangan. Dan itu akan menjadi sasaran empuk setan. Untuk apa? Menghancurkan kehidupanmu. Saya berdoa supaya malam ini semua kita dalam perlindungan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, ya. Hati yang gembira adalah obat. Amin, ya. Seperti obat, hati yang senang, tapi semangat yang patah. Apa saudara? Keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang, ya. Orang kalau hatinya gembira itu mujizat gampang terjadi, ya. Penyakitnya hilang, Bapak Ibu. Saya sudah dengar ya kesaksian saya, benjolan di pundak kanan saya hilang. Kenapa? Karena saya nggak mau susah, nggak mau sedih, nggak mau takut, nggak mau khawatir. Saya nggak gubris benjolan itu. Tiap hari saya berkata, aku sehat, aku sembuh, aku sehat, aku sembuh. Gitu terus. Ternyata hilang benjolan itu, ya. Berapa waktu yang lalu muncul lagi benjolan di paha kiri saya. Selangkangan itu hilang juga. Karena apa? Saya nggak susah, nggak sedih. Saya tiap hari perkatakan firman. Maka saya bersyukur ada ibadah ini supaya apa? Saya banyak renungkan firman
Saya perkatakan firman ya, seperti doa deklarasi itu betul-betul luar biasa tuh. Doa profetik juga sama, doa yang penuh kuasa. Sehingga apa? Akhirnya penyakit itu hilang, nggak tahu dihilangnya kemana. Ya, dahsyat Bapak Ibu ya, tanpa operasi, tanpa ke dokter Bapak Ibu, tanpa minum obat. Ya, apakah nggak boleh ke dokter? Boleh. Apakah nggak boleh minum obat? Boleh. Tapi, suaku, engkau perlu libatkan Tuhan dalam hidup ini. Amin ya. Biarpun ke dokter, biarpun dikasih obat, tapi kalau Tuhan tidak campur tangan, sia-sia Bapak Ibu. Amin ya. Itu dia. Oke. Nah, saudara kita akan lihat ada 3 kebenaran ini ya. Tentang kekuatan doa ini bagi pemulihan jiwa ya. Oke. Saudara, lalu bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kekuatan doa, yang hidup dalam kekuatan doa dan pemulihan jiwa, ya. Di sini Bapak Ibu ada tugas yang Tuhan mau kita lakukan, ya. Ada 3 tugas. Nah, 3 tugas ini yang saya sebut dengan ada 3S ini, ya. Kita lihat rahasia yang pertama supaya benar-benar kekuatan doa, ya, saudaraku, kekuatan doa, saudara, dan pemulihan jiwa. Yang pertama, S yang pertama itu adalah sampaikan doamu kepada Tuhan dengan iman. Amin. Jadi waktu engkau sampaikan doamu kepada Tuhan, kau menaikkan doamu kepada Tuhan itu harus dengan apa? Dengan iman. Kalaupun engkau berdoa tidak ada iman, maka doamu tidak akan benar-benar kuasa. Tidak ada kekuatan di situ. Kita lihat ya, Yakobus 5 ayat 18. Yakobus 5 ayat 18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Siapa ini yang berdoa langit menurunkan hujan? Siapa ini yang berdoa dan bumi pun mengeluarkan buahnya? Elia. Kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, itu adalah Elia. Elia Alkitab berkata dia manusia biasa. Artinya itu sama dengan kita. Dia pernah lapar, dia pernah takut ketika dia mau diancam dibunuh oleh wanita ya. Raja wanita ini, ratu ini Isabel, Bapak Ibu. Dia sempat takut, bahkan dia ingin mati. Dia ingin bilang Tuhan ambil nyawa saja. Itu Elia, saudaraku. Tapi luar biasa keteladanan Elia. Dia berdoa dengan iman, ya. Dia berdoa dengan iman kepada Tuhan. Waktu dia berkata hujan tidak turun. Berapa lama, saudaraku? 3,5 tahun, ya, 3 tahun 6 bulan hujan gak turun. Nah, di ayat ini, ayat 18 ini, lalu ia berdoa pula. Artinya berdoa pula itu, jadi kemarin dia berdoa, hari ini juga dia berdoa. Hari ini dia berdoa, besok juga dia berdoa. Besok dia berdoa, lusa juga dia berdoa. Terus begitu. Doa itu tidak boleh putus-putusnya, ya. Doa itu continue. Banyak doa, banyak mujizat. Sedikit doa, sedikit mujizat. Tidak berdoa, tidak ada mujizat. Amin. Banyak doa, banyak pertolongan Tuhan. Tidak berdoa, tidak ada pertolongan Tuhan. Sedikit berdoa, sedikit pertolongan Tuhan. Maka jangan heran Bapak Ibu sekalian ya, kenapa orang Kristen banyak dari mereka yang tidak bisa melihat kuasa Tuhan terjadi karena mereka malas berdoa, ya. Jangan jadikan doa itu sebagai P3K. Tahu P3K? Apa itu P3K? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya, artinya pada saat butuh aja berdoa. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Ada masalah, tidak ada masalah, tetap berdoa. Amin ya. Haleluya. Sudah ditolong Tuhan, Amin. belum ditolong Tuhan, tetap berdoa. Yes. Ada satu Amin. ayat berkata, tetaplah berdoa. Ya, itu dia. Singkat sekali. Jadi doa itu konsisten. Kemarin engkau berdoa, belum ada pertolongan, hari ini engkau juga berdoa. Meski belum ada pertolongan Tuhan, besok pun engkau tetap berdoa. Terus berdoa. Sampai Tuhan benar-benar mendengar dan menjawab doamu. Nah, doa ini ada satu istilah yang paling saya sukai. Ini ayatnya sudah diperdengarkan Pak Darmawan? Sudah ya? Belum. Ya, silakan. Yakobus 5 ayat 18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Amin. Tuhan hanya melakukan apa yang saudara doakan, ya.
Tuhan tidak akan pernah melakukan apapun sampai benar-benar kau bilang, Tuhan, ini saatnya aku mau berdoa. Aku yang susah, aku yang sedih, aku yang lemah, aku yang takut, aku yang khawatir. Aku butuh Tuhan dalam hidup ini. Meskipun suami tidak bisa menolong, istri tidak bisa menolong, anak menantu tidak bisa menolong, Engkau yang bisa menolong aku ya Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Hari ini ketika engkau mengalami bisnis yang dalam keadaan goncang, keuangan yang lagi dalam keadaan benar-benar sedang seret, orang Jawa bilang ya, keuangan yang dalam keadaan lagi tidak stabil. Berdoa Bapak Ibu, supaya roda keuanganmu, roda ekonomimu kembali lagi berputar, kembali lagi berjalan. Amin ya. Saya suka sekali dengan satu istilah yang dipakai dalam doa. Ada kata PUSH ya. Kalau Bapak Ibu pergi ke mall atau sudah pergi ke kantor-kantor ya, di plaza misalnya, itu di depan pintu itu kan ada tulisan PULL ya. Pull. Pull itu artinya tarik. Lalu satu lagi di sebelah itu ada tulis PUSH. Push. Push itu dorong Bapak Ibu. Nah, push ini Bapak Ibu ya. P itu artinya pray. Lalu U itu until. Lalu S itu something. Lalu H itu happen. Jadi kalau kita coba rangkaikan kata-katanya ini ya, kalimatnya berbunyi pray until something happen. Artinya apa? Berdoa sampai sesuatu terjadi. Katakan amin. Ya, itu yang Tuhan mau suatu. Doakan terus. Kau rindu anakmu diselamatkan Tuhan, doakan dia. Kau rindu istrimu diselamatkan Tuhan, disembuhkan Tuhan, doakan dia. Kau rindu orang tuamu benar-benar mengalami mujizat, doakan dia Bapak Ibu. Kau rindu kakakmu, saudaramu, adikmu mengalami zaman Tuhan, doakan dia. Doa sampai sesuatu terjadi. Ya, saya tidak lupa ini satu peristiwa yang sangat indah. Ketika dokter sudah vonis saya tidak mungkin bisa hidup lagi. Tapi begitu banyak orang yang mengasihi saya, mereka berdoa untuk saya. Sehingga mujizat terjadi hari ini Bapak Ibu. Ya, saya bersyukur Bapak Ibu. Ini semua karena ada orang-orang yang bersedia memberi waktunya untuk mendoakan saya. Saya masih ingat, sewaktu saya dapat informasi ada seorang taci di Malaysia. Waktu dia tahu saya dalam keadaan kritis di rumah sakit itu, dia ambil waktu khusus. Dia ambil waktu khusus, dia berdoa dan berpuasa untuk kesembuhan saya. Dan ternyata tidak sia-sia doanya itu. Tuhan dengar doa orang ini. Demikian juga dengan keluarga kami, orang tua, saudara-saudara, bahkan teman-teman di gereja, mereka berdoa untuk saya. Karena pada waktu itu musibah terjadi dan kapal kami memberikan surat doa, ya Bapak Ibu, ke seluruh dunia. Mereka mendoakan seorang anak muda dari Indonesia yang dalam keadaan kritis di rumah sakit, dan ternyata Tuhan dengar Bapak Ibu, ya. Ajaibnya Tuhan di situ. Amin ya. Dan saya baru mengerti ternyata Tuhan izinkan saya hidup supaya bisa menolong orang-orang yang lain yang dalam keadaan sudah kritis, yang sudah dalam keadaan tidak ada lagi harapan. Ternyata Tuhan mendengarkan doa di situ. Amin ya. Ini yang pertama, sampaikan doamu kepada Tuhan dengan iman, faith, ya, dalam bahasa Inggris faith. Yang kedua, S yang kedua ini. Kalau kita mau doa kita ada kekuatan, maka yang kedua ini tugas kita. Selamatkan sesamamu dari jalan yang sesat, ya. Selamatkan dari jalan yang sesat, rescue. Mari kita lihat ya, dalam Yakobus pasal 5 ayat 19. Yakobus 5 ayat 19, saudara-saudaraku, jika di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang, ada enggak dalam keluarga kita orang yang menyimpang dari jalan Tuhan? Doakan dia, ya. Menyimpang dari kebenaran dan ada seorang membuat dia berbalik dari jalan yang sesat kepada Tuhan. Wow, itu keren banget ya. Haleluya. Saudara, jadi ini tugas kita yang kedua setelah kita tadi ya, saudara sampaikan
doa kepada Tuhan dengan iman atau faith. Yang kedua, kita selamatkan sesama kita ya dari jalan sesat, jalan yang menyesatkan. Rescue, saudara-saudaraku. Itu ada upah bagi orang yang bisa membuat orang lain yang tersesat kembali kepada Tuhan. Ada upah bagi dia. Amin ya. Lalu sekarang kita lihat yang ketiga, tugas kita adalah ada S yang ketiga. Ini dia. S yang ketiga adalah serukan. Serukan apa, saudaraku? Serukan pengampunan, ya. Pengampunan yang menyelamatkan. Forgive. Ya, dalam bahasa Inggris pengampunan itu forgive. Mari kita lihat ya. Yakobus 5 ayat 20. Yakobus 5 ayat 20. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin. Amin, menutupi banyak dosa, ya, dapat pengampunan, saudaraku. Jadi ini Bapak Ibu, berita pengampunan dosa ini harus diberitakan. Diberitakan kepada orang-orang berdosa. Anda tahu kenapa alasan Yesus datang ke dalam dunia? Karena semua manusia sudah berdosa. Dan untuk itulah Yesus datang mencari bukan orang benar, tapi orang berdosa. Termasuk kita semua ya, yang hadir pada malam hari ini. Kalau semua orang benar tidak pernah berbuat dosa, buat apa Yesus datang ke dalam dunia? Amin ya. Yesus datang ke dalam dunia karena apa Bapak Ibu? Dia mau memberikan pengampunan dan keselamatan pada mereka-mereka yang tersesat ini. Ya, oke. Ini tugas kita Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan berdoa setelah firman ini, minta supaya Tuhan selamatkan suami kita, istri kita, anak, menantu, cucu, orang tua yang belum diselamatkan, Tuhan selamatkan mereka. Amin ya. Biar mereka mendapat pengampunan yang Tuhan berikan. Lalu sekarang kita lihat kalau begitu apa dong hasilnya. Ini dia. Yang pertama kita perhatikan baik-baik ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menikmati. Menikmati apa, saudaraku? Dia menikmati kuasa doa yang menghasilkan hujan dari langit ya dan buah dari bumi. Kita lihat ayatnya ya. Yakobus 5 ayat 18. Yakobus 5 ayat 18. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Amin ya. Jadi tidak ada doa yang sia-sia Bapak Ibu. Jadi hari ini ketika engkau dalam beban berat, berdoalah. Makanya bersyukur tuh, saudara-saudara, Tuhan itu baik. Kenapa Tuhan baik? Karena apa? Tuhan tidak ingin engkau jauh dari dia. Tuhan tidak ingin sampai engkau meninggalkan dia. Maka Tuhan izinkan masalah terjadi supaya apa? Engkau sadar, engkau ingat, engkau tahu diri, oh bahwa ini waktunya, aku butuh Tuhan. Amin ya. Dengan adanya masalah dalam keluarga, dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam kesehatan, supaya apa? Kita datang berdoa mencari Tuhan. Jadi ini dia Bapak Ibu. Orang percaya yang taat pada firman itu, dia menikmati kuasa doa. Amin ya. Doa berdoa, doa besar kuasanya. Doa berdoa, doa apa saudara? Sangat besar kuasanya ya. Oke. Jadi dia bisa menghasilkan hujan dari langit di atas ya, dan buah dari bumi di bawah. Yang kedua hasilnya ini Bapak Ibu. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia mendapat panggilan. Mendapat panggilan siapa? Dia mendapat panggilan Tuhan untuk apa? Dia membuat orang berdosa berbalik kepada Tuhan. Amin. Amin. Ini tugas kita semua ya. Kita lihat Yakobus 5 ayat 18. 19 Yakobus 5 ya. ayat 19. Yakobus 5 ayat 19. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik. Amin. Amin. Dan ada seorang yang membuat dia berbalik. Nah ini tugas siapa? Ini tugas seorang istri. Membuat suaminya berbalik kepada Tuhan. Tugas seorang siapa? Seorang suami membuat istrinya berbalik kepada Tuhan. Tugas siapa? Tugas orang tua membuat anaknya berbalik kepada Tuhan. Tugas siapa? Tugas seorang nenek, seorang ma untuk membuat cucunya berbalik kepada Tuhan. Ya tugas kita semua Bapak Ibu. Membuat orang berbalik kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu itu penting.
Namun kalau orang itu meninggalkan Tuhan, orang murtad, itu artinya dia sudah berpaling, dia berbalik dari Tuhan. Jadi misalnya gini, ini Tuhan ya, Bapak Ibu, ini Tuhan yang di sini, dan di sini kita. Jadi kalau orang itu berbalik kepada Tuhan, tadinya dia jauh, dia datang, mendekat, itu artinya berbalik kepada Tuhan ya. Namun kalau orang itu meninggalkan Tuhan, itu dia berbalik ya, dia berbalik dari Tuhan. Ini Tuhan di sini, dia di sini, tadinya dekat, ini makin jauh, ya berbalik dari Tuhan. Artinya apa, Bapak Ibu? Dia berpaling, ya, meninggalkan Tuhan. Nah, doakan supaya orang-orang ini banyak yang berbalik. Dan saya lihat, Bapak Ibu, hari-hari ini banyak saudara-saudara sepupu kita, banyak yang mulai percaya Yesus, ya. Karena dengan adanya mereka lihat, Bapak Ibu, ya, firman Tuhan ini disampaikan, baik di semua media sosial itu, Bapak Ibu, ya. Banyak dari mereka yang percaya Yesus. Ini masa-masa penuaian. Kita doakan ya. Oke, Tuhan berkati kita semua malam ini dan Cifung akan berdoa kepada kita semua. Malam, Ya, Mbak Pendeta. selamat malam. Mari kita berdoa, menyatukan hati. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang mulia, yang suci, yang berkuasa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang disampaikan oleh Pak Pendeta John, di mana kami selalu rindu Tuhan ingin berdoa sama-sama seperti hari ini. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau sudah menerangkan semuanya. Sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Doa orang benar besar kuasanya. Kami percaya Tuhan, kami ingin dipulihkan terus-menerus. Kami bisa berdoa untuk kami, anak-anak kami, dan juga sahabat-sahabat kami, di mana Engkau kami, yang mana kami telah berdosa, Engkau ampuni, dan kami juga harus menjadi saksi-Mu untuk menjadikan orang lain juga menjadi milik Bapa. Pakai kami semua saat ini ya Bapa, di gereja Tuhan di LCD ini menjadi berkat buat keluarga, buat anak-anak kami, buat sahabat kami, buat teman-teman kami, dan semuanya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, firman-Mu tidak akan kembali Bapa. Menjamah kami seperti yang dididik Tuhan, yang dulu itu Yesaya 60 bangkit dan menjadi terang. Kami percaya saat ini Tuhan akan bangkit dan menjadi terang. Berpujilah nama-Mu Tuhan, Kau bukakan terus-menerus pada Pak Pendeta John Tuhan, Kau urapi Pak Pendeta kembali, mana kami sering diingatkan untuk kami selalu tidak jemu-jemu untuk berdoa padamu. Ya Tuhan, kami akan melihat kemuliaan-Mu demi kemuliaan-Mu terjadi di dalam gereja CLCC, di mana kami dibangun kembali, dibangkitkan kembali. Kami percaya Tuhan Yesus, 1, 2, 3 berkumpul dalam nama-Mu Kau hadir, kami lebih daripada 2 Bapa. Kau melihat Pak Pendeta John yang begitu setia, seringkali memberikan kami nasihat, yang memberikan kami firman-Mu. Kami percaya Tuhan Kau melindungi, Kau mengurapi kembali, berikan kesehatan yang luar biasa. Kalau Pak Pendeta Kau sembuhkan Tuhan, maka kami juga dalam nama Yesus, gereja CLCC juga disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan, Pak Pendeta John Kau pakai untuk kemuliaan-Mu. Semakin hari semakin nyata kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan atas mujizat-mujizat-Mu yang Kau berikan pada Pak Pendeta, dan kami juga akan mengalami juga untuk membawa jiwa-jiwa mereka dan mendengarkan firman-Mu. Kami selalu berharap Tuhan, sehingga Engkau jamak kami Tuhan, jadikan kami misi, yaitu untuk Tuhan memperbesar kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, memang hari ini banyak orang sakit. Kami percaya kuasa-Mu yang di dalam Pendeta John akan mengubah kami semua. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, pakai kami semua yang mendengarkan, biar kami tidak jemu-jemu, selalu rindu Tuhan untuk semua teman-teman kami yang belum mendengar kebenaran firman-Mu, akan mendengar melalui kami semua. Urapi kami semua Tuhan, dari ujung rambut hingga ujung kaki kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, terutama Pak Pendeta dan keluarganya, Sinta dan anak-anaknya. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami tahu Tuhan, di tahun 2025 ini akan terjadi penuaian jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Kami percaya terpujilah nama-Mu, dan Kau menggenapi janji-janji-Mu. Setiap lutut akan tertelut, lidah mengaku Yesus Tuhan. Janji-Mu dia dan amin. Terima kasih ya Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi, dan keluarga kami akan diselamatkan. Kami percaya Tuhan, juga ada satu kuasa yang bisa menandingi kuasa-Mu. Pujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Mari Tuhan Roh Kudus pakai kami semua bergandeng tangan dengan saudara kami yang ada di sini,
untuk mencari jiwa mereka yang belum mendengarkan firman kebenaran. Biar mereka juga diselamatkan. Kalau Engkau sudah menyelamatkan kami juga pakai kami Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Terima kasih Bapa Surgawi. Segala puji hormat bagimu. Haleluya. Terpujilah Roh Kudus, berkaryalah sepenuhnya. Dalam nama Yesus yang berkuasa kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, amin. Terima kasih Cifung untuk doa yang sangat indah ya sebagai doa peneguhan firman Tuhan. Amin. Arahkan tangan 1 menit di depan layar monitor. Siapa yang orang tua yang rindu anaknya diselamatkan, istrinya diselamatkan, suaminya diselamatkan, menantunya diselamatkan, arahkan tangan di depan layar monitor. Sekarang kau terima bujajuk Ibu Weli Hukubun, dalam nama Ibu Indriani, Pak Darmawan Lim, Gereja CLCC, Ibu Lim Siang Liang, Ibu Nini Herawati, Saudara Ferry dan Saudari Lastri, Tuhan dalam nama Yesus, Ibu Marta, Pak Lubis, Pak Hendro, Bu Lince dalam nama Yesus, Ibu Meliawati, Ibu Sinta, semua anak-anak Yohanes James, terimalah. Aku berkata semua yang hadir malam ini Tuhan akan pakai engkau untuk membawa jiwa-jiwa, pemenang jiwa, dan banyak yang diselamatkan. Anakmu diselamatkan, menantumu diselamatkan, cucumu diselamatkan, orang tua mertua diselamatkan. Juga Koko Bulince, Pak Chen yang ada di Hong Kong pun Tuhan sudah selamatkan dia, dan Tuhan sudah pulihkan dia dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan menaikkan doa profetik, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Hananova Luciana Siahan STH yang ada di Medan kepada Pak Darmawan Lim ya. Pak Darmawan Lim SH. Silakan Pak Darmawan. Ya. Ya. Salam teman-teman semuanya. Shalom. Selamat malam. Amin. Halo Pastor John. Ya, shalom. Salam Bu Jajo, Bu Weli, Bu Indriani. Salam semuanya. Dengan kerendahan hati malam hari ini, mari kita menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Mari kita dengan segala kerendahan hati menaikkan doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa, pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan pembangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. I receive. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan. Amin. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengar pengumuman yang disampaikan oleh Ibu Hananova Luciana Siahan STH dari Kota Medan. Dipersilakan Bu Hananova. Ya, salam. Terima kasih Pastor John. Pengumuman info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte
perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain Oke. yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, demikian firman Tuhan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Harilah ibadah doa mujizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, menyesuaikan ibadah CLCC onsite Sabtu pagi. Acara ibadah doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiowati dengan nomor 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Hana Nova STH dari Kota Medan. Tuhan berkati Bu Hana Nova ya dan Terima Pak kasih Pastor Darmawan. John, Tuhan Yesus berkati. Oke, ini suami istri yang melayani Tuhan seperti Priscilla dan Aquila ya, suami istri yang melayani Tuhan dan mereka menjadi rekan dari Rasul Paulus ya. Bapak Ibu, nanti tanggal 7 ya, minggu depan, saudara-saudara kita akan ibadah tatap muka ya di Surabaya, tepatnya di Dharma Husada Indah ya. Nah, di sana kita akan mulai acaranya jam 10 pagi ya. Nanti Bapak Ibu kita ingin supaya semua yang akan ikut acara tersebut di Dharma Husada Indah nanti ya bisa didaftar namanya di grup ya. Supaya kita bisa tahu ya siapa-siapa yang datang jadi memastikan gitu. Karena ini acaranya diadakan ya di sebuah restoran di Dharma Husada Indah ya, saudara-saudaraku, dan nanti kita akan persiapkan, kita infokan kepada semua yang hadir malam hari ini ya. Oke, itu sebagai tambahan ya untuk info buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ya, baik saudara-saudara semua, kita akan menaikkan doa deklarasi dan nanti minta tolong Ibu Lince Rompas yang ada di Sidoarjo, Surabaya Selatan ya, akan bisa memandu kita. Oke. Baiklah, nanti nomor 1 ada Ibu Weli Hukubun. Oke, nomor 2 ada Ibu Jajuk Eliwati Koswandi. Untuk baterai. Oke. Gimana baterainya masih oke ya Bu Beli? Masih bisa Masih Pendeta. bisa. Oke, sip. Ya. Oke. Nomor 3 nanti ada di situ ya Pak Ferry atau Bu Lastri ya. Oke. Nomor 4 yaitu Ibu Nini Herawati. Kemudian yang kelima ada Bapak Lubis, Romli Halomuan Lubis ya. Oke. Dan yang keenam oleh sahabat kita di sini ada Ibu Lim Siam Liang ya. Oke, akan menaikkan doa deklarasi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan menaikkan doa deklarasi dan akan dipandu oleh Ibu Lince Rompas dari Kota Sidoarjo, Surabaya Selatan. Ya. Iya, makasih. Nomor Ya. 1, Bu Willy, silakan. Ya, terima kasih Bu Lince. Iya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya
akan ada kesembuhan bagi orang sakit, khusus anak-anak. Amin. Haleluya, amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah. Dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Nomor 2, Bu Jaju. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja JLCC. Amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah. Dalam nama Yesus. Nomor 3, Bu Lastri. Terima Untuk Pak kasih, Ferry. Bu Iya. Lince. Dalam nama Ya, Yesus, silakan. aku percaya akan ada pertolongan Tuhan bagi yang dalam persoalan. Amin. 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 Terjadilah, 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 terjadilah. Dalam nama Yesus. Nomor 4, Bu Nini, silakan. Ya, Bu Lince. Di dalam nama Yesus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja JLCC. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Dalam nama Yesus. Nomor 5, Bapak Lubis, silakan Pak. Terima kasih Bu Lince. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah, Terjadilah. dalam nama Yesus. Amin. Ibu Sian Liang, silakan. Terima kasih, Bu Lince. Iya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja JLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa deklarasi yang telah dinaikkan oleh ke-6 sahabat-sahabat kita di malam hari ini. Tuhan berkati semuanya. Amin. Bentar, Pak. Saya mau saksi dulu sebentar. Oke, silakan. Ya. Saya Sini. pernah kan minta doa sama John untuk teman saya, Bu Ita. Itu saya kan juga bergumul sama dia. Tapi saya bilang sama ada teman satunya itu, saya bilang ya itu kehendak Tuhan. Saya bilang gini, tinggal tunggu waktu aja. Saya bilang gini kan waktu itu saya juga minta Pak John doa. Ternyata dia masuk di rumah sakit berapa hari, sekitar 1 minggu. Itu saya sudah dikasih penglihatan itu teman saya ini akan diambil. Terus selalu saya bilang sama teman saya, saya bilang ini yang beribadah di tempatnya dia ya supaya kuat. Saya bilang ini tante ini sudah tidak lama lagi dia akan berpulang kepada Tuhan. Saya bilang dipanggil, dia sudah pasrah hidupnya, itu menyerahkan dirinya di dalam Tuhan. Saya bilang gini. Terus akhirnya ternyata saya dikasih kabar, teman saya itu kasih tahu, Cik, itu Bu Ita ini sudah meninggal. Ya, saya bilang iya, memang sudah waktunya. Saya bilang gitu sama teman saya ini kan, dia juga beribadah di tempatnya Bu Ita ini. Jadi saya bilang ya memang sudah waktunya dia dipanggil Tuhan. Waktu masih seger itu saya ngantar dia ke rumah sakit, saya antar, saya tuntun, saya berikan makanan, saya berikan minuman. Itu dia itu, saya bilang gini sama dia, tante harus kuat karena ini tante punya Jumat banyak. Saya bilang ini karena Jumat ini tergantung sama tante. Saya bilang ini, tante harus kuat, jangan loyo. Saya bilang ini harus tetap semangat untuk melayani Tuhan. Dia bilang iya. Terus ternyata dia disuruh foto. Saya kan sempat nunggu dia tuh lama, sempat difoto. Terus pulang, saya antar pulang. Dia bilang ini saya disuruh ke minum obat ini. Dia bilang iya tante, itu harus diminum obatnya.
karena dia tidak bilang kalau itu ada sapi, tapi saya terasa itu kalau itu kanker, tapi dia tidak bilang, kalau dia cuma ada bilang benjolan. Akhirnya setelah dia ke rumah sakit 1 bulan itu dia mengalami pecah ya, pecah. Akhirnya itu dokter bilang, waktu dimasuk di rumah sakit, dokter bilang itu harus di kemo, tapi dia tidak mau. Dia bilang, saya umurnya sudah 81, saya tidak mau di kemo. Kalau sewaktu-waktu Tuhan panggil, ya waktu itu masih stadium 1. Saya bilang, tante tidak apa-apa di kemo. Tuhan tuh tidak melarang, saya bilang ini. Tuhan tuh tidak melarang tante minum obat di kemo. Itu namanya kita berusaha. Kalau memang waktu Tuhan sudah mau ambil, ya kita pasrah, saya bilang ini. Enggak, tante tidak usah takut, saya bilang ini. Saya kasih kekuatan, tetap saya support dia. Akhirnya ternyata lama, dia sudah mengalami berapa bulan tuh dia mengalami lagi pecah mengeluarkan nanah itu, jadi tidak dioperasi. Dokter sudah lepas tangan, dia disuruh kemo tidak mau, dibilangi ya tante minum obat aja, ini dilanjutkan obat. Dia pasrah sudah, dia tidak mau minum obat. Dia bilang, kenapa tante tidak mau minum obat? Enggak, sudah kalau terjadi apa-apa sama saya sudah saya pasrah. Jadi dia itu sudah menyerahkan hidupnya dalam tangan Tuhan. Saya akui dia itu orangnya luar biasa, melayani itu luar biasa ya. Jadi kalau saya tugas di tempatnya, dia tuh pujian, itu saya disuruh nyembah, dia bilang, aku senang kamu nyembah, dia bilang, aku senang kalau kamu itu nyembah, itu rasanya gimana gitu, dia bilang, kata bukan karena saya tante, itu bilang, itu sama, itu Tuhan, saya bilang gitu, saya tidak ada apa-apanya, saya bilang itu sama dia. Akhirnya saya tuh sering dipanggil pujian di tempat dia itu, mesti biasanya orang lain yang nyembah, tapi saya disuruh sekalian nyembah sekali terus langsung pujian. Saya bilang, tante yang kuat ya, tante yang. Jadi dia tuh mengalami sangat bau sekali ya, tapi dia tanya sama saya, gimana sih bau ya? Saya bilang, saya tidak berani ngomong, saya juga tidak mau melukai perasaannya dia, jadi saya bilang gini, tapi setelah saya ngomong, aduh Tuhan, saya ini berdosa, saya ini tidak mengakui, tapi gimana, saya tidak mau melukai dia, saya bilang. Tapi karena dia sih, tante harus minum obat, tante dikasih binahong kok tidak mau, kenapa? Enggak, aku sudah pasrah. Ya akhirnya ini, setelah sampai saya minta sama Pak John untuk mendoakan, tapi saya ini waktu itu sudah bergumul terus, tapi saya tahu waktu tinggal tunggu waktunya aja. Akhirnya ya itu Tuhan panggil pulang. Jemaatnya ini sekarang dia ya banyak yang lari ke pusat ya, sekarang jemaatnya ini lari ke pusat. Saya bilang, sekarang tidak ada tante, ya apa? Saya bilang, ya harus tidak ada kebaktian. Loh, gimana? Aku tidak diterus, no. Saya bilang gini. Katanya anaknya tidak tahu, sementara ditutup dulu. Saya bilang gitu. Itu saya, ya gimana? Saya sampai bingung ya, ini jempatnya podo lari semua. Jadi saya kadang-kadang, saya tanya, punya HP? Tidak ada. HP-nya cuma ini. Saya pikir saya mau masukkan di Pak John gitu. Tapi ada yang nggak punya HP, ada yang HP-nya biasa. Jadi ya saya bilang gini, kamu tetap harus, ya enggak apa-apa kamu ke pusat. Saya bilang gini, ke pusat, ke gereja pusat. Tapi kamu harus tetap jangan meninggalkan Tuhan, saya bilang gini. Itu Pak John kesaksian saya. Terima kasih buat doanya ya Pak John. Ya, terima kasih Bu Sin Liang. Wow, luar biasa ya. Nanti Bu Sin Liang datang ya, tanggal 7 ya di Dharma Husada Indah. Nanti kita kirim alamatnya, kita share di grup ya. Nanti semua yang datang, kita menikmati hadirat Tuhan di sana ya. Oke, Bapak Ibu. Cucu saya lagi panas Pak. Ya, siapa ini? Ken Algen. Iya. Oke, Ken beberapa hari Algen. ini, iya, panas kena radang tenggorokan itu. Oke, mari kita arahkan tangan buat anak Ken Algen ya, cucunya Bu Lim Siang Liang. Oke, Bapak Ibu, siapa yang cucunya juga sakit malam ini, imani bersama dengan saya. Di dalam nama Yesus, anak Ken Algen
Jadilah engkau sehat, engkau sembuh, engkau pulih, engkau kuat, engkau menang. Di dalam nama Yesus, terimalah aliran kesembuhan mengalir atasmu, engkau nikmati mujizat Tuhan, engkau alami kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Orang tua yang hadir di sini, yang punya cucu yang sakit, anak yang sakit, terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Ibu Nini Rawati, percaya Tuhan sembuhkan cucu Dev, sembuh dalam nama Yesus. Ibu Weli, cucunya sembuh, Ibu Ice cucunya sembuh dalam nama Yesus. Oh, Cifung cucunya sembuh dalam nama Yesus. Siapa yang punya anak, punya cucu yang sakit, sembuh saat ini juga. Oh, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, percaya ini ada kuasa keajaiban Tuhan buat semua yang sudah datang di malam ini. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama ya mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Kita pujikan pujian ini bersama-sama ya. Oke, mari yang percaya angkat kedua tanganmu, kita angkat tinggi-tinggi pujian ini. Haleluya. Bapak Pendeta, saya izin Batrelo. Ya, makasih. Oke, baik. Ya, Tuhan berkati. Mari katakan sama-sama, Yesus. Ku cinta yang terindah dalam jiwaku. Telah alami kasih yang mengalir dalam hidup. Yesus kami serahkan Tuhan yang terlihat dalam jiwaku. Laku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Yesus, ku cintakan yang terindah dalam jiwaku. Laku alami kasih yang mengalir dalam hidup. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Laku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Kau satu dalam hidup. Amin. Tuhan satu di dalam hidup kita sekalian ya. Mari Bapak Ibu, kita Pastor angkat John. kedua tangan. Ya, Pak Darmawan. Minta tolong doakan saya sama istri ya. Oke. Tapi sebelumnya saya mau ucap terima kasih kepada Pastor John. Kemarin Pastor John memberikan satu nasihat untuk saya kan, dan Ya. saya ikuti. Ternyata saya merasakan sukacita dan damai sejahtera yang mengalir dalam hidup saya. Jadi saya bersyukur bisa ikut ibadah. Jadi kalau ada nasihat-nasihat yang Tuhan sampaikan ke Pastor John untuk kita disampaikan ke kita, termasuk ke saya, kita ikuti, dan itu membawa sukacita tersendiri, damai sejahtera tersendiri dalam hidup saya. Maka saya malam ini, saya tadi sebenarnya sudah mau ngomong, tapi saya mau pending dan tiba-tiba kayak ada Roh Kudus gerakkan saya harus ngomong lagi. Jadi saya terpaksa luangkan sedikit waktu saya ngomong. Saya sampaikan terima kasih supaya kita semua lebih giat lagi untuk bisa belajar. Ya, terima kasih Pak John.
Oke, Pak Darmawan, ini kabar baik bagimu. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah atau bersukacitalah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang dirindukan hatimu. Amin. Apa yang kau rindukan hari ini, Tuhan sudah mendengar doamu. Dan kau akan lihat kuasa Tuhan bekerja untuk terus memulihkan, memberkati, akan ada terobosan-terobosan ajaib Amin. di dalam Dalam kesehatanmu, dalam keuanganmu, dalam dalam ekonomimu, nama Yesus. bisnismu, Amin. dalam rumah tanggamu. Engkau akan lihat hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Berkati Amin. pada Malim, Dalam nama suami Yesus. istri, dan semua yang hadir malam ini ketika namamu disebutkan satu persatu. Ibu Jajuk Eliwati, terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Dalam nama Yesus. Ibu Indriani, terima aliran kesembuhan mengalir atasmu, atas juga menantumu Christian, atas Male, atas juga dirimu, atas juga mamanya Robi. Di dalam nama Yesus, kau alami kuasa Tuhan malam ini. Ibu Lince, engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Kau sudah mendengarkan semua doa-doamu, permohonanmu, seruan-seruanmu sudah Tuhan dengar. Dan ini waktunya engkau akan lihat doa-doamu akan mendobrak setiap pintu-pintu yang tertutup akan terbuka dalam nama Yesus. Engkau alami kuasa Tuhan malam ini. Tuhan sembuhkan engkau. Tuhan sembuhkan orang-orang yang kau kasihi, yang kau sayangi, anak mantu cucumu diberkati. Ibu Lim Siang Liang, Tuhan sembuhkan engkau juga. Tuhan pakai engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan. Tuhan beri engkau hati yang selalu merindukan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam nama Yesus, engkau akan berjalan dalam kuasa Tuhan di saat engkau hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam nama Yesus. Ibu Nini Erawati, kuasa Tuhan turun atasmu, memulihkan, menyembuhkan engkau malam ini dalam nama Yesus. Kau akan lihat akan ada keajaiban Tuhan, akan ada terobosan-terobosan di dalam keuangan. Perputaran keuanganmu akan semakin meningkat, semakin baik. Tuhan akan mendongkrak segala sesuatu dalam nama Yesus. Semua pembayaran semua akan berjalan lancar. Demi nama Yesus. Terima. Tuhan sudah bekerja, sudah mendengarkan doamu karena Tuhan tahu hatimu. Kau ingin menyenangkan Tuhan dan engkau ingin menjadi berkat. Dan Tuhan akan pakai engkau sekeluarga besar, Koswandi, dipakai Tuhan luar biasa. Oh, Saudara Ferry bersama istrinya Lastri, kuasa Tuhan turun atasmu. Penyertaan perlindungan Tuhan, Tuhan siapkan semua yang kau butuhkan. Dia sudah mendengar doamu. Dan Tuhan membawa engkau kepada satu dimensi yang lebih besar lagi dalam nama Yesus. Terus jaga hatimu untuk tetap haus dan lapar akan Tuhan. Dalam nama Yesus Cipu, Tuhan beri engkau hati yang merindukan jiwa-jiwa diselamatkan. Engkau akan berjalan dalam kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan pakai engkau untuk menyelamatkan suami, anak, mantu, cucumu. Tidak akan lama lagi. Engkau akan lihat satu persatu diselamatkan Tuhan. Amin. Untuk Bu Marta, kuasa Tuhan turun atasmu bersama Mbak Ririn putrimu. Dan Pak Lubis juga, engkau akan alami kuasa Tuhan dalam hidupmu. Tidak akan ada lagi bakteri, kuman, virus apapun. Dalam nama Yesus, engkau akan steril, engkau akan sehat. Dalam nama Yesus. Juga untuk putrimu Karen akan disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Tuhan berkati Pak Hendro, berkati semua yang hadir malam ini. Ibu Sinta, Ibu Meliawati, Gereja CLCC, semua dipakai Tuhan luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkati semua yang sudah hadir di dalamnya, berkati juga Ibu Weli Hukubun. Berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian besok siang. Kami percaya di sana ada kuasa mujizat nyata. Berkati kebaktian besok malam dan sepanjang minggu ini, hingga nanti ibadah tatap muka tanggal 7 bulan depan. Dalam nama Yesus, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan. Amin. Selamat malam, teman-teman semua. Tuhan berkati Pak Hendro ya. Terima kasih, Bu Lincelia, Pak Lubis. Berkati ya, Bu Lince. Ya, Bu Oke, Pak Lince. Darmawan, Pak Darmawan. Irawati, Ya, Pak Hendro. Jajuk, Lastri, Pak Ferry, ya, Tuhan berkati ya. Berkati semuanya. Semangat. Selamat malam, selamat istirahat ya. Sampai jumpa lagi. God bless you. Bye-bye. Terima kasih Bu Nini, sama-sama ya. God bless Berkati you. semua Bapak Ibu. Amin. Ya, Tuhan berkati. Oke. Ya. Yang berulang tahun di bulan Juni nanti dikasih info ya, kasih data buat Bu Sinta ya. Oke, Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Ya.